Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita panjatkan pujian syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Memasuki hari yang keberapa ini? Keberapa? 6 apa 7? Oh 6, ya boleh 7 juga boleh. Ini perkara ijtihadiyah ya. Umat Islam itu kalau berbeda dalam perkara ijtihadiyah itu jangan ribut, jangan dibikin rame ya. Ini perkara cuma perbedaan 0 derajat sama 3 derajat, bukan perbedaan penetapan tanggal awal puasa misalnya ya 1 Ramadan lalu kemudian ada yang mulai 10 Ramadan gitu ya. Kita masih bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, nikmat ukhuwah. Coba lihat umat agama lain, Pak, itu perbedaan hari rayanya itu beda tanggal. Udah bukan beda ijtihad lagi itu beda akidah. Satu tanggal 25 Desember, ada sekte lain 7 Januari, kan bedanya jauh tuh, 2 minggu, betul. Dan penetapan hari raya itu bagian akidah ya. Nah, kalau kita cuma beda fikih doang, ributnya setengah mati, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, menyesatkan pula. Aduh, ini rusak umat Rasulullah ini ya. Padahal umat lain itu bedanya dalam penentuan, tapi mereka nggak ribut tuh ya. Nggak sampai ke alam malakut itu ya, perbedaan ikhtilafnya itu ya, nggak sampai ke planet Mars. Kita beda dikit doang, beda jam, beda 1 hari doang ributnya, masya Allah, na'udzubillah min zalik. Maka ayo kita jaga persatuan ukhuwah di antara kita. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya menyampaikan kajian tentang tafsir ayat-ayat pembebasan Baitul Maqdis. Saudara, sudah lebih dari 161 hari saudara-saudara kita, para pejuang kemerdekaan Baitul Maqdis dan Palestina di Gaza dan tepi barat, juga rakyat Palestina itu menghadapi agresi militer yang sangat brutal, yang sangat biadab. Maka tugas kita umat Islam yang berada di luar Baitul Maqdis, garis batas Palestina, adalah mendukung dan memberikan perhatian yang penuh kepada mereka. Kalau orang kafir bisa bahu-membahu saling mendukung, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, mereka saling mendukung. Mereka diungkapkan dalam surah Al-Anfal ya. Kalau saudara buka surat Al-Anfal, disebutkan bahwasanya innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha. Mereka terus-menerus akan menghimpun infaknya, harta mereka dinafkahkan untuk jalan yang batil.
Thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Tetapi ujungnya itu akan menjadi penyesalan dan mereka akan dikalahkan. Maka tugas kita selain mendukung secara finansial, selain mendukung mereka dengan doa, juga mendukung mereka dengan menanamkan ilmu. Ini penting nih, ilmu. Ya. Pembebasan Masjidil Aqsa di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu bukan hadir 1-2 malam, bukan hadir secara tiba-tiba. Pembebasan Baitul Maqdis di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini sultan ini jabatannya, pengaruhnya dia secara politik cuma sebagai gubernur, Pak. Gubernur, bukan presiden. Ya, gubernur negeri Syam. Dulu dikasih gelar sultan. Ya, mulai dari siapa? Dinasti Zangki, Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, kemudian dilanjutkan Salahuddin Al-Ayyubi, itu gubernur dia negeri Syam. Diberi gelar sultan oleh Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Ya. Jadi yang membebaskan Baitul Maqdis itu bukan khalifah, jangan salah ente, bukan khilafah Islamiyah yang membebaskan itu, tapi gubernur. Skupnya kecil. Kenapa mereka bisa membebaskan itu meskipun ada khilafah Islamiyah tetapi tidak mampu membebaskan Baitul Maqdis? Karena ada ilmunya. Para sahabat Rasulullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid ibnul Walid, dan sahabat-sahabat Nabi yang berhasil menggulung kekuasaan Persia dan Romawi lalu kemudian masuk ke Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi, lalu mengundang Khalifah Umar bin Khattab untuk diserahkan kunci-kunci gerbang Yerusalem. Itu bukan perjuangan 1-2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, tapi sudah dimulai ilmu tentang pembebasan Baitul Maqdis itu sejak Nabi SAW menyampaikan dakwah dan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Maka mari kita lihat, saya buat PowerPoint di sini, ya, singkat padat ya, mudah-mudahan cukup nih waktunya. Ini cuma 17 slide. Kalau dijelaskan panjang kali lebar kali dalam lama, ya. Bisa 2 jam 4 jam. Tapi kita padatkan. Bagaimana umat Islam bisa tertanam ilmunya, tekadnya untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagai syarat untuk melakukan perubahan. Itu harus ada ilmu. Karena itu ayat pertama yang turun di bulan Ramadan, pertama turun kepada baginda Rasulullah di Gua Hira, itu ada ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat Islamnya harus pandai membaca, pandai menganalisa, pandai mendiagnosa masalah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, narasi Al-Quran untuk pembebasan Baitul Maqdis itu sudah dimulai dari periode Makkiyah. Apa itu periode Makkiyah? Pak? Halo? Assalamualaikum. Periode Makkiyah itu apa? Periode Nabi berdakwah sebelum hijrah ke Madinah. Walaupun ayatnya turun di Habasyah, Ethiopia, ya misalnya sahabat Nabi sedang ada di sana, ayat turun Quran mengomentari itu. Walaupun ayatnya turun di luar Makkah, misalnya di Taif misalnya, atau di perjalanan di luar kota Makkah, itu tetap dinamakan ayat Makkiyah. Itu sudah dimulai dari mana? Kita lihat lini masa, bagaimana Allah mengabarkan tentang keutamaan, kemuliaan Baitul Maqdis itu sejak Allah berbicara tentang penciptaan manusia. Wattini wazzaitun. Ini surat At-Tin. Ini surat pertama tentang Baitul Maqdis. Ya, kita bacanya ya karena nggak baca tafsirnya kita nggak paham.
Seolah-olah itu ayat bicara tentang keutamaan makan buah tin dan buah zaitun. Kagak, bos. Ayatnya nggak nyuruh kita makan buah tin, buah zaitun, enggak. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, maksudnya apa kata para ulama tafsir? Bersumpah dengan negeri di mana tumbuh buah tin dan zaitun itu. Yaitu di mana? Buah tin dan zaitun yang terbaik itu tumbuhnya di negeri Syam, di Baitul Maqdis. Karena dijelaskan dalam surat An-Nur ya, ayat 35 itu zaitunatin mubarakatin la syarqiyah wala gharbiyah, buah zaitun yang terbaik itu tumbuh di tengah-tengah, dapat cahaya matahari di pagi sampai siang, dapat cahaya matahari dari siang sampai sore. Maka dia buah zaitun yang terbaik itu. Ya. Nah, Allah bersumpah dengan itu semua. Untuk apa? Mengingatkan kepada umat Islam, umat manusia, bukan hanya ketika membahas awal penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi juga berbicara tentang bagaimana kesempurnaan manusia itu dipersiapkan oleh Allah, dilengkapi dengan wahyu dan risalah kepada para nabi dan rasul. Jadi manusia sempurna itu bukan karena fisiknya semata-mata, tapi juga karena dilengkapi dengan hidayah. Ini masjid namanya Al-Hidayah. Mudah-mudahan di sini jadi pusat mercusuar hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Di mana hidayah itu turun pertama kali di atas muka bumi? Di negeri-negeri yang disebut di dalam awal ayat surat At-Tin. Wat-tini, demi negeri yang tumbuhnya buah tin, zaitun, kemudian waturi sinin, yaitu Tur Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu di gurun Sinai di Mesir. Wahadzal baladil amin, dan kota Makkah yang aman. Itulah tempat Nabi menerima wahyu pertama di gua Hira. Jadi Allah sudah menyatakan sejak awal penciptaan manusia, 3 negeri ini sudah didesain oleh Allah untuk menjadi tempat turunnya wahyu-wahyu. Negeri Syam, mulai dari Nabi Adam itu sudah ada, Nabi Ibrahim sudah ada, Nabi Nuh dari sana juga, dari wilayah Ur. Ya, Ur itu sekarang Urfa yang ada di Asia Kecil di wilayah Turki. Terus turun Nabi Ibrahim hijrah ke bumi Palestina, ya kan? Ya. Sama Nabi Lut, keponakannya juga berdakwah ke bumi Palestina. Nabi Daud, Sulaiman, Musa, semuanya berdakwah di daerah negeri Syam itu. Hanya Nabi Musa menerima wahyunya di mana? Di gurun Sinai. Kenapa? Karena dia terusir dari Mesir, dari ibu kota Mesir, Memphis kuno itu, Fustat. Kenapa? Karena dituduh melakukan tindakan kriminal sampai menyebabkan seorang Koptik terbunuh atau mati. Itu kan ada kisah dalam surah Asy-Syu'ara, surah Thaha dan lain sebagainya, atau surat Al-Qasas. Maka beliau dapatkan wahyunya itu di mana? Di gurun Sinai, bukan di Baitul Maqdis. Nah, yang ketiga tempatnya adalah Mekah, yaitu tempat wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Al-Quran berbicara. Yang kedua surat Al-Isra, ya, yaitu ayat yang pertama sampai ayat ke-7, itu rangkaiannya, di mana Allah mengikat 2 masjid. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dalam satu ikatan yang suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka umat Islam itu, ya, kalau kita lihat, baca tafsir Sya'rawi, baca tafsirnya ulama-ulama kontemporer, itu disebutkan surat Al-Isra ini surat pertama di dalam Al-Quran yang membawa risalah dakwah Islamiyah ini ke tingkat global. Ya, kalau sebelumnya kan bicara tentang kondisi Mekah, Nabi terkepung, Nabi terisolasi, Nabi dan sahabat terintimidasi. Maka surat Al-Isra itu memecah kebuntuan, memecah blokade kafir Quraisy
dan Nabi dibawa keluar dari Makkah menuju mana? Masjidil Aqsa, berjumpa dengan 124.000 Nabi dan Rasul, memimpin sholat di Masjidil Aqsa, lalu kemudian beliau diberangkatkan mi'raj ke Sidratil Muntaha. Maka surat Al-Isra ini surat pertama yang berbicara tentang globalisasi Islam. Ya, jadi keluar dari kungkungan Mekkah yang kecil. Allah kasih kemuliaan itu kepada Nabi kita Muhammad untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di surat Al-Baqarah juz 1. Itu ada kisah kehidupan Nabi Adam sebagai khalifah pertama. Kemudian pengalaman Bani Israel di era Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Nah, ini juz 3 itu dibagi menjadi 2. Ini periode Madaniyah, ya, dibagi menjadi 3 kisah. Dan kisah itu menunjukkan potensi manusia sebagai khalifah pertama yang bisa sukses bisa gagal. Yang kedua, potensi manusia yang gagal dalam mengemban misi kekhalifahan, yaitu Bani Israel yang ingkar, ya, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan potensi anak cucu Adam yang berhasil dalam misi kekhalifahannya, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Lalu kemudian di surah Al-Baqarah ayat 141 sampai 143 tentang pemindahan arah kiblat, ya kan? Nabi kan sholat selama di Mekah 13 tahun menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Walaupun belum ada sholat 5 waktu, ya, setelah Isra Mi'raj itu, tapi sebelumnya Nabi sholat nggak? Sholat. Dengan apa? Berdoa, dengan ruku, dengan sujud. Tapi belum diformalkan dalam bentuk syariat sholat setelah Isra Mi'raj. Itu doanya Nabi itu bukan menghadap Ka'bah. Rukunya Rasul kalau sholat selama 13 tahun di Mekah itu tidak menghadap Ka'bah, walaupun Ka'bah di depannya rumah beliau, ya. Tapi di mana kiblatnya? Ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Maka kemudian sampai Nabi hijrah, ya, 7 bulan kemudian barulah ada pemindahan arah kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya. Maka kemudian di dalam Al-Quran lagi banyak kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, Nabi Yakub. Di surat Al-Baqarah, Al-An'am, Al-A'raf, Hud, Ibrahim, Shafat dan An-Najm itu mengingatkan kita bagaimana perjuangan para nabi itu berdakwah menyebarkan risalah Islam ini dari bumi Palestina, ya. Surat Ali Imran menyatakan ayat 67-68, siapa yang berhak mewarisi pusaka Nabi Ibrahim? Yaitu orang-orang beriman, yang beriman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'u wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin, ya. Kemudian berikutnya ada kisah surat Yusuf. Ada surat Yusuf, itu kisah perjalanan Bani Israel. Jadi pertama kali Bani Israel itu hijrah dari Baitul Maqdis, di mana dulu orang tua mereka tinggal di sana, yang Nabi Yakub itu di Baitul Maqdis, ya. Kemudian eksodus ke Mesir. Kenapa? Ya, Nabi Yusufnya kan dari kecil dipisahkan dari orang tuanya. Dia besar tumbuh di mana? Di Mesir, di lingkungan istana Fir'aun. Lalu kemudian jadi pejabat tinggi, jadi menteri urusan logistik atau menteri segala urusan. Nah, silakan, boleh aja itu, ya. Tapi jangan disama-samain nama yang sekarang, ya. Itu beliau yang menata perekonomian, menata investasi, menata perdagangan di Mesir, dipercaya oleh Fir'aun, raja Mesir pada saat itu, ya. Untuk apa? Menyelamatkan negara Mesir, imperium Mesir ini dari kehancuran akibat apa? Krisis pangan, krisis ekonomi. Maka setelah dia berhasil, ya, kisahnya itu panjang dari awal surat Yusuf sampai akhir.
itu beliau apa? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dibawa orang tua Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya pindah dari Baitul Maqdis menetap kemana? Ke Mesir. Di Mesir itu ratusan tahun sampai mereka beranak pinak, mereka memiliki pengaruh yang kuat, dominasi yang bisa mengancam warga lokal Mesir. Ya itu wajar ya, yang namanya ada kecemburuan. Warga yang transmigran dengan warga asli biasanya begitu. Ya, biasanya warga pendatang lebih giat, lebih semangat kerjanya, ya kan, daripada warga lokal yang nyantai, ya kan, yang cuma terima gaji gitu, tapi kagak jadi pedagang. Nah, Bani Israel ini di Mesir ulet dia. Maka Fir'aun yang pada masa Nabi Musa itu 600 tahun jaraknya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ini, dia merasa apa? Terancam dengan eksistensi Bani Israel. Lalu dia mimpi bahwa akan lahir laki-laki, seorang anak laki-laki dari Bani Israel ini yang akan mengancam kekuasaannya. Maka disitulah kisah lahirnya Nabi Musa alaihi salam, ya, sampai beliau besar dipelihara di istana Fir'aun. Semuanya adalah desain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu rencana Allah begitu. Jadi Fir'aun itu tanpa sadar dia pelihara anak macan. Ya, ketika anak macannya masih kecil kan lucu, imut-imut kayak kucing, ya kan? Tapi udah gede, ya dia bisa menerkam majikannya kalau kalau macam-macam gitu. Ya. Maka itulah skenario dari Allah. Maka kemudian narasi Bani Israel Al-Quran yang kedua itu dimulai, kalau tadi itu masih tahap awal, ya. Maka di dalam Al-Quran yang kedua itu dimulai dari kisah Nabi Musa. Ya. Bagaimana beliau berdakwah kepada Fir'aun, lalu membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, menyelamatkan mereka keluar dari negeri Mesir. Setelah keluar dari negeri Mesir, diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun. Fir'aunnya dihancurkan bersama pasukannya di Laut Merah, tenggelam. Maka setelah diselamatkan itu mulailah kemaksiatan, pengingkaran mulai muncul di kalangan Bani Israel. Ya, mereka nggak mau diatur, nggak mau dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Itulah eksodus Bani Israel dari Mesir ke Palestina via Laut Merah. Ini bisa kita baca di dalam surah Al-Baqarah, surat Al-A'raf misalnya di sini ayat 141, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ada suara apa itu? Oh. Nah, ini kemudian di ayat Al-A'raf juga ada ayat 167, ini contoh saja ya. Bagaimana kemudian Allah mengancam Bani Israel. Ya, setelah mereka ingkar, mereka suka membantah, memberontak kepada Nabi Musa, maka Allah mengancam kepada mereka bahwa Dia akan mengirimkan kepada Bani Israel orang-orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Jadi nasib Bani Israel setelah kekuasaan Nabi Musa itu terombang-ambing, ya. Padahal mereka sudah mendapatkan banyak kemuliaan, banyak kehormatan, mengangkat nabi-nabi di antara mereka. Kemudian ada yang menjadi raja-raja. Kemudian Allah anugerahkan kepada Bani Israel nikmat yang belum pernah dianugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Kemudian Allah janjikan kepada Bani Israel di masa Nabi Musa itu supaya masuk ke negeri yang disucikan, Baitul Maqdis. Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Al-Maidah ayat 21. Kemudian mereka menolak. Mereka enggak mau berjihad. Dikiranya masuk ke Baitul Maqdis itu free, gratis, ya. Tinggal terima kunci doang. Nah, itu ya. Maunya terima kunci doang, nggak mau ada usaha.
nggak mau berjihad mengalahkan musuh-musuh mereka yang ada di dalam Baitul Maqdis itu? Ya nggak bisa. Nah ini menarik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran narasi tentang perintah berjihad di jalan Allah, ya, itu awalnya kepada Bani Israel. Bani Israel ini nggak mau berjihad. Baru nanti kemudian lahir kekuasaannya Nabi Daud. Nah di situ ada jihad itu mulai berhasil, ya, dan mulai dipatuhi oleh Bani Israel ketika dipimpin oleh Tolut. Ya, Tolut itu raja Bani Israel yang memimpin jihad, ya, menghadapi musuh-musuh Allah, ya, yang musyrik, yang zalim. Kemudian setelah mereka dikalahkan, disitulah pasukan yang dibawa oleh Tolut itu muncul seorang pemuda namanya Daud atau David, mengalahkan. Nanti ada suara videonya, nanti bisa dicatat lagi ya. Oke. Jadi dihukum oleh Allah 40 tahun tuh. Kenapa? Karena nggak mau masuk ke Baitul Maqdis dengan berjihad fisabilillah. Ya. Maka yang kedua, di dalam narasi Al-Quran itu Allah merencanakan setelah kepergiannya Nabi Musa alaihissalam, ya, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, setelah wafatnya Nabi Yusha bin Nun, karena Yusha bin Nun ini penerusnya Nabi Musa. Siapa Yusha bin Nun? Itu pemuda yang menemani Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah belajar kepada Khidir. Ada di surat Al-Kahfi. Qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi itu pemuda ini yang jadi asistennya Nabi Musa, itu kelak jadi Nabi Yusha namanya, dan dia yang berhasil membawa Bani Israel berjihad masuk ke Baitul Maqdis dan menang. Tapi itu nggak lama. Jadi silih berganti. Selama Bani Israel itu patuh dan taat kepada Allah, mereka diberikan janji untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tapi ketika mereka ingkar dan taat, maka janji Allah itu nggak berlaku. Makanya disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, coba cek ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami sudah tetapkan di dalam kitab Zabur. Zabur itu kitabnya siapa? Assalamualaikum. Kepada siapa? Nabi Daud. Apa ketetapan Allah dalam kitab Zabur itu? Bahwasanya negeri yang diberkati Allah itu akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang istiqomah kepada ajaran Allah, kepada risalah tauhid, kepada risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka ketika Bani Israel tidak memenuhi syarat itu, mereka terusir. Dan janji Allah itu sudah terbukti di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Mereka memiliki kerajaan Israel raya yang besar. Ya, mukjizat Nabi Daud coba lihat. Dia bisa apa? Melunakkan besi, bisa berbicara dengan semua binatang. Demikian pula Nabi Sulaiman bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang jauh, ya, kaya raya, istananya dibangun dengan apa? Dengan bebatuan mulia, ya, sampai Ratu Bilqis datang masuk ke istananya apa? Terkagum-kagum. Sehingga sana dia yang ada di Yaman ternyata ada dipindahin sampai di Baitul Maqdis. Ya, waktu masuk ke istananya dia angkat, diangkat roknya, ya kan? Kenapa? Takut basah katanya. Padahal itu lantainya transparan, di bawahnya itu ada air, ada sungai, ada ikan-ikan dan lain sebagainya, luar biasa. Itu zaman dulu teknologinya udah canggih. Ya. Maka itu Bapak yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan, lihat dalam surat Al-Isra ayat 104. Ada rencana Allah untuk mengumpulkan Yahudi di akhir zaman. Apa fungsinya? Apa maksudnya dikumpulkan mereka di akhir zaman? Yaitu untuk menimpakan siksaan terakhir kepada Bani Israel yang membangkang. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada
Rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ini mukjizat Al-Qur'an. Ya. Ayatnya turun ketika surat Al-Isra ini turun 1400 sekian tahun yang lalu. Allah sudah mengabarkan, wahai Bani Israel, tinggallah kamu di negeri ini. Di mana? Baitul Maqdis di Palestina. Apabila janji kebangkitan itu datang mendekati akhirat, niscaya kami akan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Jadi Bani Israel itu Yahudi dari seluruh dunia dikumpulkan dari seluruh dunia, dan mereka punya ide itu. Ya Allah, persis seperti ayat ini. Jadi gerakan Zionis internasional, sadar nggak sadar mereka itu sedang menjalankan ayat ini. Untuk apa? Mereka ditimpakan siksa oleh Allah di akhir zaman. Ya. Kenapa ayatnya mengatakan kalian ada di sana dalam keadaan bercampur baur? Maksudnya bisa jadi wallahu alam bercampur baur dengan umat muslim. Karena tidak semua orang Palestina ketika negeri mereka dijajah, dicaplok tahun 48, tidak semua mereka itu mengungsi hijrah keluar. Tapi masih ada yang di dalam. Itu disebut dengan Arab, warga Arab Israel tahun 48. Seperti di mana? Di kota Hebron ada komunitas Arab, bahkan banyak mayoritas. Selain di Gaza dan tepi barat wilayah Palestina, itu kan yang lain itu di bawah negara Israel. Nah, itu masih banyak orang-orang Arabnya, orang asli Palestinanya. Nah, itu bercampur dia di situ. Subhanallah. Ini kan persis seperti Al-Quran menggambarkan, ya. Lalu mereka dihadirkan ke sana. Maka saya buat ini lini masa ini untuk membuktikan kebenaran firman Allah ayat 104 surat Al-Isra itu. Mulai ide mengumpulkan Yahudi dari seluruh dunia tahun 1897. Padahal ayatnya tahun berapa tuh turun? Zaman Rasulullah, ya. Tahun 600 pada Isra Mi'raj itu kurang lebih 620 Nabi lahir 670, 610 jadi Rasul. Kemudian Isra Mi'raj itu tahun ke-11, berarti tahun 621. Ayatnya turun tahun 621 Masehi. Tapi terbukti kemudian, ya, bagaimana Allah menggiring Yahudi dari seluruh dunia untuk tinggal di satu tempat di negeri Palestina. Itu mulai ada idenya tahun 1897. Tapi kemudian ide hasil Kongres Zionis Internasional itu dibawa oleh Theodor Herzl, diajukan proposalnya kepada siapa? Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Turki Utsmani. Kenapa diajukannya ke sana? Karena negeri Palestina, Baitul Maqdis itu berada di bawah kekuasaan penuh Turki Utsmani pada saat itu. Apa tawarannya? Kami akan beli tanah-tanah di sekitar Baitul Maqdis itu untuk membentuk koloni-koloni Yahudi dengan imbalan yang tinggi harganya. Jadi nggak minta gratis. Itu bukan gratis. Beli, dan harganya mau dibeli dengan berkali-kali lipat seperti harga yang mau diinginkan oleh Sultan. Berapa aja? Kita serahin cek kosong, tinggal ente isi, kira-kira begitu. Itu kalau jadi, kalau mau dibeli, mau dijual, ada lagi imbalannya. Ya, itu hebatnya Yahudi itu, Pak. Dia gigih. Dia kerahkan semua kekuatan finansialnya untuk apa? Bercita-cita memiliki negeri di Palestina. Ini mesti kita contoh. Jangan kita malah jual-jualin tanah. Ya, jual-jualin aset buat orang asing datang kemari. Gitu ya. Jangan, itu kebalikan dari Israel itu harus kita contoh, ya. Apa imbalannya? Sultan, kalau Sultan mau terima kita beli dengan harga yang Anda inginkan, kami akan bantu kerajaan Utsmaniyah ini melunasi semua hutang-hutang luar negerinya. Semua utang diputihkan. Kenapa? Sultan Abdul Hamid ketika memerintah itu hutang Utsmani itu besar.
Yaitu terjadi pada masa awal Tanzimat Reformasi Turki. Ketika itu Sultan Abdul Majid, pamannya Abdul Hamid II, itu membangun istana megah Dolmabahce. Itu yang ada di pinggir Selat Bosporus. Udah pernah main sono belum? Halo, Assalamualaikum. Udah pernah main sono? Saudara kalau naik kapalnya, ya kalau kagak masuk ke istananya, minimal ente lihat dari kapalnya, gitu. Itu naik cruise Bosporus itu kelihatan istana Dolmabahce megah di pinggir Selat Bosporus. Ya, untuk menandingi apa? Menandingi istana-istana besar di Eropa. Buckingham, istana apalagi yang ada di Perancis tuh, ya kekaisaran Perancis dulu punya di situ, Jerman, Austria itu megah-megah. Maka Utsmani nggak mau kalah, dia kan kekuatan dunia, imperium. Dia pengen juga dong menunjukkan, nih gue nih, kan begitu. Tapi nggak punya sumber daya, minjem. Nah, utang-utang itu mau dilunasin. Dua, apa? Akan dibantu membangun industri-industri strategis. Yang ketiga, akan dibantu untuk memodernisasi alutsista persenjataan untuk Turki Utsmani. Kalau suatu waktu menghadapi perang regional atau perang global, Utsmani sudah siap. Tuh hebatnya tuh Yahudi, ya. Dia berani tuh nawarkan proposal itu, Pak. Untuk apa? Supaya dia bisa tinggal di Baitul Maqdis. Nah, coba kita umat Islam sekarang, ya semangatnya punya nggak kayak begitu tuh orang-orang kayanya? Kita banyak orang kaya, orang Islam nih di dunia Arab, banyak sultan-sultan tajir. Tapi ya untuk peduli kepada Palestina belum tentu. Untuk beli nawarin kayak gitu, lu Israel, lu pindah aja ke negara lain, gurun pasir mana kayak, nih gua ganti duitnya. Ada yang begitu? Konglomerat Muslim? Nggak ada. Perang Dunia I pecah tahun 1914 sampai 1918, tapi di tengah-tengah Perang Dunia ke-1 antara koalisi Inggris, Prancis dan Rusia di satu kubu melawan Kekaisaran Utsmaniyah dan Jerman, Imperium Jerman. Ini dua Perang Dunia ke-1 itu. Ya, itu ada perjanjian Sykes-Picot tahun tanggal 16 Mei 1916 membagi wilayah-wilayah Ottoman yang mayoritas dihuni oleh bangsa Arab di luar Jazirah Arabia. Itu dibagi antara Inggris, Prancis dan Rusia. Tapi rencana itu bocor setelah Rusia kekaisarannya dikudeta, direvolusi dalam revolusi Bolshevik. Rusia mundur dan perjanjian itu dibongkar ke publik sehingga dia nggak jadi umumkan. Tapi tahun 1917 ada deklarasi Balfour dari Inggris menjanjikan kepada Lord Rothschild. Siapa Lord Rothschild? Bankir, ya, terbesar di Eropa. Ini keluarga Rothschild, harta kekayaannya menurut hitungan terakhir itu sampai sekarang itu dia sudah beroperasi sudah 100 tahun lebih. Dia kerja di perbankan, dia kuasai bank-bank besar di Eropa. Kekayaannya sekarang mencapai 20 triliun dolar. Satu keluarga besar itu. Nah, terakhir ponakannya kemarin yang baru mati, ya, Jacob Rothschild. Itu Jacob Rothschild itu dia kekayaannya aja 5 triliun dolar. Dia bangun, dia sumbang gedung parlemen Israel, itu dia yang ngasih itu. Dia bangun gedung Mahkamah Agungnya Israel di Tel Aviv, dia yang ngasih. Ya. Jadi Yahudi ini jihad hartanya kenceng, Pak. Masa kita kalah? Ya. Malu dong, ya. Sampai dia bisa mempengaruhi pemerintah Inggris, kalau kamu menang, ya, dan kami biayai, dan kalau menang jangan lupa sama Bohir. Apa Bohir mintanya? Minta si Bohir supaya tanah-tanah wilayah Utsmani yang dikalahkan oleh Inggris di Perang Dunia Kedua, terutama Palestina, itu diberikan kepada Yahudi. Berhasil. Inggris menang perang bersama Prancis, ya. Lalu tahun 24 bubar Khilafah Islamiyah. Lalu kemudian ada Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Jerman nggak mau kalah. Dia kan kalah tuh terpuruk. Dia bangkit lagi Jerman nih.
Nanti bergabung di zona Asia Pasifik. Jepang bangkit jadi kekuatan baru dunia, nantang Amerika. Nah itu, dia bom itu Pearl Harbor kan. Jerman juga dia banyak menguasai negara-negara Eropa Timur. Maka semua Yahudi yang ada di negara-negara yang dijajah ditaklukkan oleh Jerman, saat itu mereka dipersekusi. Kenapa? Balas dendam sama Yahudi karena mendukung Inggris pada Perang Dunia ke-1. Paham sampai sini? Kenapa ada Holocaust di Polandia? Ya, di Eropa Timur, Yahudi dipanggang hidup-hidup di sebuah kamp konsentrasi. Di Austria juga, di Hungaria, itu karena Yahudi dituduh oleh rezim Hitler, ya, karena mereka sudah membantu membiayai Perang Dunia ke-1 berada di pihak Inggris, maka dia mau balas dendam. Jadi Yahudi dipersekusi cuma di Eropa Timur, Pak. Di Eropa Barat mah aman, apalagi di Inggris. Oh, di Inggris banyak Yahudi menguasai ekonomi, di Prancis juga begitu, makanya aman dia. Jadi yang digembar-gemborkan oleh Yahudi bahwa kami adalah bangsa yang tidak punya tanah, tidak punya negeri, bangsa yang dipersekusi di seluruh Eropa, itu bohong, bullshit. Ya. Mereka dipersekusi karena sebab ada latar belakangnya Perang Dunia I itu, lalu kemudian oleh Jerman diusir-usirin, bahkan ya dipanggang di kamp konsentrasi anti-Yahudi, anti-Semit pada tahun 1944. Maka berlomba-lombalah bermigrasi Yahudi dari Eropa Timur dengan sponsor Inggris, ingin menunjukkan kepada dunia, ini loh bangsa Yahudi gak punya tempat tinggal, gak punya negara, dia punya hak untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Itu latar belakangnya. Maka diusir-usirin rakyat Palestina. Nah ini kan tidak sesuai dengan hukum internasional. Ya, hukum internasional itu nggak boleh seperti itu. Ya, kolonialisme apapun bentuknya itu harus dilawan. Kenapa? Karena penjajahan. Settlement, dia bangun pemukiman-pemukiman, mengusir penduduk aslinya. Nah, itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Lalu kemudian lahir deklarasi HAM PBB tahun 45 Oktober. Nah, dari setelah itu lahir PBB tahun 45, ada UN partition yang membagi tanah Palestina menjadi dua. Itu tahun 1947. Lalu 48 Israel mendeklarasikan negaranya berdiri. Dimulailah Nakbah tahun 1948. Jadi kesimpulannya apa? Amerika dan Inggris inilah yang melahirkan anak haram Israel. Ya, Inggris membantu Yahudi pada Perang Dunia ke-1, memberikan tanah Palestina. Amerika yang jadi negara adidaya Perang Dunia Kedua, karena berhasil mengalahkan Jepang, menjatuhkan bom atom Nagasaki Hiroshima, ini yang mensponsori berdirinya Israel tahun 48. Maka kalau kita mau perjanjian damai supaya Timur Tengah damai, kita minta bantuan Inggris dan Amerika, kira-kira masuk akal nggak? Mau dia ngelahirin mak bapaknya, ya. Kemudian dibantu oleh siapa? Bidannya PBB. Ya, PBB itu yang jadi bidannya, yang bikin UN partition tahun 47. Masa kita mau minta tolong sama dia, tolong balikin tanah Palestina ke kita umat Islam? Nggak bisa, bos. Maka satu-satunya pilihan untuk mengembalikan tanah suci Al-Quds, Masjidil Aqsa dan bumi Palestina, itu adalah kembali kepada apa yang diajarkan dalam Al-Quran, praktek Khalifah Umar bin Khattab, prakteknya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bukan dengan negosiasi, tapi harus dengan memobilisasi seluruh kekuatan umat Islam, apakah ekonominya, apakah politiknya, apakah militernya, untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Maka ini membuktikan apa? Yang ketiga, kekuatan besar dunia itu bersatu menghancurkan umat Islam. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Ini sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 73. Buktinya apa sekarang? Coba lihat negara maju semuanya total mendukung agresi Israel tanpa batas. Netanyahu bilang,
ini perang di Gaza adalah perang kemerdekaan kedua buat Israel. Perang kemerdekaan pertama tahun 48 ketika mereka menganeksasi wilayah Palestina, melahirkan negara baru Israel. Maka perang kemerdekaan yang kedua ini menghadapi hidup dan mati. Makanya Netanyahu, wah, dia nggak mau kalah tuh. Padahal udah jelas-jelas ekonominya bangkrut, ya, desakan dari rakyatnya juga supaya memenuhi persyaratan Hamas, menukar tawanan, kan syaratnya gampang. Cuma dibikin susah sama sini setan ini satu ini, ya kan, Netanyahu. Syaratnya gampang, kalau mau damai kembali semula, kita bebaskan sandera ente Israel, ente bebasin semua tawanan-tawanan kita yang ada di penjara ente, selesai. Tapi kagak mau nih setan. Ya, maunya apa? Memang menggenosida, ya, sombong. Kok gua bisa kecolongan, kalah 1.300 tentara Israel hari pertama serangan 7 Oktober itu mampus. Ya. Kenapa? Ini belum pernah ada dalam sejarah militer Israel itu. Ya, bisa kalah seperti itu. Dan menyebabkan 500.000 Yahudi itu ngungsi di negerinya, di tanah pendudukan Palestina. Itu sejak tahun 48 belum pernah ada seperti itu. Baru sekarang. Apa kata Presiden Israel? Ya, perang Gaza adalah perang untuk menyelamatkan peradaban Barat. Jadi kami sekarang itu mewakili Anda, semua negara-negara maju di Barat, untuk menghancurkan sel-sel teroris Islam yang namanya Hamas. Ini adalah perang untuk menyelamatkan peradaban Barat, maka kalian harus dukung kita secara penuh, secara total. Itu yang mereka lakukan, Pak. Maka kita kemana? Apa langkah-langkah strategisnya negara-negara Islam menghadapi, ya, Israel dan peradaban Barat yang sombong dan biadab seperti itu? Kita belum punya strategi besar untuk bisa menghadapi mereka. Tapi Al-Quran sudah mengabarkan bagaimana peta jalan kehancuran Yahudi di akhir zaman. Nah, ini tergantung kita, apakah kita layak dan cocok untuk mewujudkan firman Allah ini atau tidak. Tapi petanya udah ada. Ini ada dalam surat Al-Isra. Mulai ayat 4 sampai ayat 8. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Kami telah wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Mereka itu sudah paham. Ya, Al-Quran sudah mengabarkan bahwa kalian benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan benar-benar kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tapi 2 kali kesombongan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebinasaan mereka. Yang pertama sudah terjadi. Kalau lihat tafsir Sya'rawi, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir An-Nabulsi, ya, itu semuanya hampir sama sepakat menyatakan kerusakan Bani Israel yang besar pertama itu terjadi di masa Rasulullah. Mereka melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah. Mereka melawan umat Islam, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraiza, sehingga mereka diusir dari Madinah. Mereka dieksekusi yang jadi kombatan, ikut dalam perang Ahzab, bawa angkat senjata, itu dibunuh, dihukum bunuh, dieksekusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak punya hak kembali lagi untuk ke Madinah. Tapi sekarang, sejak tahun 2017 dicanangkan the deal of century, sejak dicanangkan Abraham Accord, sejak dicanangkan Abrahamic religion, bahwa Yahudi adalah rumpun agama dari anak cucu keturunan Ibrahim, maka umat Islam, Kristen dan Yahudi harus rekonsiliasi. Maka Yahudi secara diam-diam sudah mengumumkan, kami juga punya hak untuk tinggal di Madinah berdampingan damai dengan umat Islam. Padahal Madinah, Jazirah Arab, udah dibersihkan oleh Rasulullah dalam wasiatnya, nggak boleh ada Yahudi tinggal di situ. Tapi sekarang apa yang terjadi? Bebas dia masuk. Nauzubillah min. Hati-hati. Ini Abraham Accord ini menjebak. Ya, biasanya nanti ada yang berdalil, ya, kita pendekatan ke Yahudi jangan jihad dong, pendekatannya rahmah aja, rahmatan lil alamin.
Apa buktinya, dalilnya? Oh, Nabi itu sebelum meninggal dunia katanya masih menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ya, muamalah gitu ya. Nah, ini perlu ditelusuri nih riwayatnya. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Apakah itu membuktikan bahwa memang masih ada Yahudi di Madinah ketika Rasulullah wafat? Kalau menurut hemat saya, ya, dari pembacaan sirah, Yahudi di Madinah sudah bersih sejak tahun ke-5 Hijriah. Jadi Nabi wafat itu nggak ada Yahudi satupun di Madinah. Bahkan bukan hanya di Madinah, seluruh Jazirah Arabia, ya, sudah dieksekusi, diusir keluar dari Jazirah Arabia. Barangkali pun kalau ada tanggungan hutang, ya, gadai baju besinya Nabi kepada orang Yahudi, mungkin itu terjadi ketika Yahudi masih ada di Madinah sebelum tahun 5 Hijriah. Maka ketika Nabi wafat, ada riwayat mengatakan masih menggadaikan. Tapi itu hutang itu pasti sudah dibayar oleh Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka di dalam ayat itu 4-8, janji pertama itu sudah ditunaikan oleh Allah dengan dieksekusinya Yahudi dan diusirnya mereka dari Jazirah Arabia itu. Mereka dikalahkan. Apa syaratnya? Idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Jadi hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan, ya, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan militer, itu syarat untuk mengalahkan Bani Israel. Nah, ya, tapi Yahudi ini diberikan tangguh, Bapak Ibu. Jangan salah. Allah masih berikan mereka tangguh. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Masih diberikan apa? Diberikan kesempatan mereka untuk bertobat, ya, mereka diberikan kesempatan untuk bangkit, dan Allah memberikan mereka kekuatan harta, anak-anak, dan dukungan dari negara-negara besar. Itu terjadi sekarang, ya kan? Duitnya nggak berseri. Dukungan dari barat tanpa batas, ya. Dukungan militernya luar biasa. Negara-negara maju itu, G7 itu semua produsen senjata terbesar di dunia. Dan mereka anggota klub nuklir yang punya teknologi nuklir untuk militer itu cuma dibatasi 7 negara maju saja. Dan semuanya pendukung Israel. Ya, coba bayangkan. Itu dikasih kesempatan sama Allah. Bagaimana cara kita melemahkan mereka? Kekuatan harta. Ini titik terlemah Bani Israel. Caranya bagaimana? Kalau kita mau melemahkan Israel, melemahkan negara-negara maju itu, boikot produk-produk mereka. Ya, jangan kendor. Udah 6 bulan lupa. Semangat doang di awal. McD diboikot. Apalagi? Domino's diboikot, ya, awal doang. Sekarang udah makan lagi lu rame di situ, ya kan? Puma katanya udah putus kontrak, ya, putus kontrak, tapi terusin aja boikot. Kagak ada pakai cerita beli lagi sama dia, ya, kayak kita nggak punya sepatu aja, ya. Kalau nggak pakai sepatu dia, emang kita nggak bisa jalan, kan gitu cara berpikirnya. Nah, satu lagi nih, selain produk-produk boikot yang udah jelas, ada listnya di gerakan BDS, boikot, divestasi, dan sanksi. Itu ada satu yang luput dari kita, yaitu apa? Jasa layanan pemesanan akomodasi dan transportasi, hotel, tiket pesawat, tiket kereta, apa macam-macam dalam dan luar negeri. Saudara suka pakai itu Agoda dan Booking.com. Nah, itu tuh punya Israel, pendukung dia, pendukung Israel, ya. Jadi tolong jangan dipakai lagi itu. Ini banyak yang belum tahu soalnya, ya. Hati-hati, kan suka jalan dinas keluar negeri, keluar kota. Oh, dapat tawarannya menarik Pak Ustadz, harganya miring, tiketnya miring. Ya, kepala ente yang miring, ya. Maunya yang murah-murah aja. Cari dong yang lain, jangan menguntungkan dia. Ya, emang kita nggak punya aplikasi yang lain apa? Jangan yang mendukung Israel, pokoknya itu aja. Aplikasi karya anak bangsa juga banyak yang lain, ya. Kalau bisa cari yang muslim kalau ada,
Ya, cuma sayangnya malas nih kita, nggak bikin yang kayak begitu, ya. Maka yang mengumpulkan uang dari kita, walaupun sepeser, 2 peser, kalau yang pesan aplikasi jutaan dalam satu hari di seluruh dunia, berapa duit dia terima? Kan ada fee-nya itu. Dari fee kita yang pesan, dari fee hotel dan maskapai yang kita pesan, dapat juga dia. 2 kali dapat. Ya, jadi jangan kita memperkaya dia dong. La haula wala quwata illa billah. Ini kelemahan, titik lemahnya Israel itu pada kekuatan harta. Maka kita sikat dan hajar dia supaya hartanya menurun gitu. Ekonominya lemah, kita bikin bangkrut dia, insya Allah. Kalau nggak bisa ngangkat senjata ke Palestina, minimal ente boikot terus. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai Palestina merdeka, sampai Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Oh, nanti bisa puluhan tahun, nggak apa-apa. Kita masih bisa hidup nggak pakai makan makanan dia. Kita masih bisa hidup nggak pakai pakaian dia. Kita masih bisa hidup nggak pakai jasa aplikasi dia. Begitu aja prinsipnya, ya. Insya Allah. Maka narasi perjuangan merebut Baitul Maqdis di akhir zaman itu, yaitu di ayat 5 dan 7. Bagaimana? Ini para ulama sudah menghidupkan proyek namanya Ibadan Lana. Ya, ulama-ulama dunia membuat proyek kaderisasi pemahaman ilmu tentang Baitul Maqdis namanya Ibadan Lana. Hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan, sebagaimana ditulis, ya, termaktub dalam surat Al-Isra 5, fa idza jawa'u lahum ba'asna 'alaikum ibadan lana. Kami datangkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menghukum kalian. Siapa yang bisa menghukum Bani Israel? Hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Ya, lalu mereka merajalela di kampung-kampung kalian, menghancurkan Yahudi di Madinah. Ya, wa kana wa'dan maf'ula. Itulah generasi sahabat Rasulullah. Berhasil mereka. Kenapa? Karena sudah ditanamkan oleh Nabi Muhammad 13 tahun, dicekokin surat At-Tin, dicekokin surat Al-Isra, dicekokin surat Al-Kahfi. Loh Pak Ustadz, surat Al-Kahfi emang apaan? Lah, ente belum paham berarti nih. Surat Al-Kahfi itu isinya kan kisah-kisah. Itu semua kisah dalam surat Al-Kahfi itu lokasinya semua di Baitul Maqdis. Ashabul Kahfi di mana? Di Baitul Maqdis. Guanya ada di mana? Yang ada sekarang di Yordan. Itu bagian Baitul Maqdis itu. Namanya disebut Al-Ardul Mubarakah allati barakna haulahu. Ya. Cerita apa lagi? Pemilik kebun. Itu juga di wilayah negeri Syam. Nabi Musa dan Khidir di mana? Di sekitar Baitul Maqdis, antara Laut Merah dengan Palestina. Ya. Zulkarnain itu penguasa timur dan barat. Dia menguasai wilayah jajahan Romawi dan Persia, itu juga adanya di negeri Syam. Jadi surat Al-Kahfi yang Anda baca setiap malam Jumat atau hari Jumat itu mengingatkan Anda kepada Baitul Maqdis. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh kita umat Islam. Nah, bagaimana yang kedua selain proyek Ibadan Lana, yaitu dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Amal soleh menggentarkan musuh, menawan musuh, menginjakkan tempat yang dijajah oleh musuh, ya, membuat mereka gerah kepanasan, membuat mereka belingsatan, dan memboikot produk-produk musuh. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surat Taubah. Salah satu perwujudannya, ya, itu dalam surat Taubah ayat 120. Maka nali ahlil Madinah wa man hawlahu minal a'rabi ayyatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Apa ayatnya? Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu mereka tidaklah ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah. Wala yata'una mautian yaghizul kufar, tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Wala yanaluna min aduwin, dan tidaklah mereka menimpakan satu bencana kepada musuh. Itu serangan 7 Oktober menimpakan bencana enggak kepada musuh? Bencana. Apa? Tentaranya kita tawan. Ya. Tentaranya yang melakukan agresi kepada bangsa Palestina selama ini dibunuh oleh pasukan perlawanan Palestina.
Itu membuat mereka tertimpa bencana, ya, menerobos perbatasan. Selama ini tanah pendudukan Palestina itu, ya, nggak boleh diinjak oleh orang Palestina itu sendiri. Sehingga jangan heran kalau orang-orang Gaza selama puluhan tahun terakhir, ya, rata-rata mereka tidak bisa sholat ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu adanya di mana? Di West Bank, ya, di Al-Quds Syarqiyah, Yerusalem Timur. Kenapa? Karena sudah dibatasi, ya, dibuat tembok-tembok, ya, tembok baja, mereka tidak boleh keluar masuk sembarangan, sehingga mereka hidupnya di dalam aja, ya. Mau keluar negeri itu melalui Rafah yang ada di selatan atau melalui Yordan, tapi nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Jadi jangan heran, ya, kenapa? Nah, sekarang ketika mereka bisa menimpakan bencana kepada musuh melewati pagar-pagar pembatas Zionis Israel, itu adalah merupakan sebuah jihad fi sabilillah yang Allah mengatakan kutiba lahum bihi amalun soleh, maka itu ditulis bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Jadi amal soleh bukan cuma baca Quran, amal soleh bukan cuma wirid habis sholat fardu, ya. Amal soleh bukan cuma sholawat kepada Nabi, amal soleh bukan cuma sedekah, tapi menimpakan bencana kepada musuh, menawan musuh, menggentarkan musuh, memboikot produk musuh-musuh Allah. Itu juga sebuah amal soleh. Anda boikot produk Israel, itu amal soleh, Pak, ya. Tidak membantu mereka memperkaya diri, itu amal soleh, ya. Jangan salah, itu semua dicatat loh. Maka sabarlah, sabar ketika kita udah bertekad untuk memboikot produk mereka, kita harus sabar, ya. Jangan tergiur, wah pengen, udah lama kangen, pengen makan McD, KFC gitu, ya. Oh, anak-anak pengen lagi, enggak. Tolong sabar, batasin diri. Masih banyak produk-produk UMKM, ya, kita hidupkan, ya, punya Muslim lagi. Ayo kita hidupkan ekonomi rakyat, ekonomi umat, ya, daripada kita bikin kayak mereka. Nauzubillah. Kaum munafik menebarkan opini virus beracun. Nah, ini banyak kasusnya kemarin. Ini sebagaimana disinggung di dalam surat Al-Ahzab ayat 18, ayat 19. Ya, banyak yang membuli para mujahidin, ya, alasannya begini-begini. Nah, itu ada. Nanti kita lihat, ini pembahasannya panjang, saya tidak bisa paparkan semuanya. Itu ada di buku saya, ya, bagaimana pembelaan kita terhadap para mujahidin dari serangan opini-opini yang tidak benar, ya. Maka apa? Sikap pasrah dan penuh iman para pejuang inilah menjadi kunci kemenangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagaimana Ali Imran ayat 173, ayat Al-Ahzab ayat 22 dan 23, insya Allah. Maka Allah menjanjikan kepada kaum mujahidin ini, ya, mereka akan mendapatkan apa? Keberuntungan, kemenangan, baik menerima ghanimah maupun mereka akan melakukan futuhat Islam, ya, ketika Islam ini kembali berjaya di akhir zaman. Itu dalilnya surat Al-Ahzab ayat 26 dan 27. Wa anzalal ladzina zaharuhu min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ra'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Ya, jadi ada yang bisa kalian bunuh dan sebagian lain yang kalian tawan. Itu dalam perang Ahzab begitu terjadi. Maka kemarin dalam serangan 7 Oktober juga demikian terjadi. Kemudian mereka Yahudi itu akan mengalami kerugian apa? Materi, tanah, rumah mereka akan tinggalkan, dan para mujahidin itu akan mewariskan negeri-negeri Palestina. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tatauha. Bahkan akan membuka kembali futuhat Islamiyah di akhir zaman. Ini menggenapkan janji Rasulullah bahwa umat Islam akan menaklukkan Roma setelah Konstantinopel, lalu masuk tanda-tanda kiamat kubra, lalu berakhirlah dunia ini dengan datangnya kiamat. Kiamat itu nanti akan melewati apa? Telaga Kausar. Telaga Kausarnya itu mana? Membentang dari Ka'bah sampai Masjidil Aqsa.
Itu padang mahsyar. Padang mahsyarnya di mana? Itu adanya di Masjidil Aqsa. Seluruh manusia berkumpul untuk pengadilan akhirat. Jadi Al-Quran sudah berbicara tentang Baitul Maqdis ini, ya, lengkap dari awal sampai akhir. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya tampilkan oleh-oleh buku, ya, karya buku yang kami tulis. Ini 2 buku tentang perjuangan Baitul Maqdis, kemudian bagaimana kita menggali nilai-nilai dari hadis Nabi SAW terkait Baitul Maqdis agar kita punya ilmu yang lengkap. Ya, kalau kita nggak punya ilmu yang lengkap tentang Baitul Maqdis, ini bahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Bapak Ibu dirahmati Allah, terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.